semuanya, kita bertemu lagi di Zoom meeting kali ini. Kita akan membahas tentang Nasdaq atau indeks. How and why to trade in Nasdaq. Baik, sebelum itu di sini sudah hadir juga Pak Nino Limantara selaku Senior Vice President PT Valburi Asia Futures, dan juga ada Pak Nanang selaku Research and Development Coordinator PT Valburi Asia Futures. Baik, tanpa menunggu lama ya, mungkin Pak Nino bisa menjelaskan how and why to trade Nasdaq. Baik. Untuk waktu dan disilakan Pak. Thank you Ika. Oke, selamat pagi untuk Ika, Pak Nanang, ya Pak Aris. Selamat pagi Pak Nino, terima kasih. Pagi, ya para undangan dan teman-teman Valburi yang ada yang semuanya ikut di webinar pada pagi hari ini. Baik, kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi saya izin share screen dulu. Baik, terima kasih. Teman-teman, pada hari ini kita berkumpul kembali ya untuk membahas sesuai dengan topik adalah how and why to trade in the Nasdaq Index gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kenapa Nasdaq gitu ya? Nah, di sini ada beberapa poin diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, tentu kita harus mengenal dulu nih indeks Nasdaq itu seperti apa, lalu aturan dan cara tradingnya, dan yang ketiga tentunya untuk peluang trading saat ini yang akan nanti dibawakan oleh Pak Nanang. Baik teman-teman semua, pada pagi hari ini kita mau bahas tentang Nasdaq. Nah, banyak banget mungkin ya yang belum tahu kalau Valburi itu bisa trading indeks saham Nasdaq. Karena apa? Karena kebanyakan nasabah kita tuh tradingnya hanya di emas. Padahal Valburi juga punya nih produk yang keren-keren banget gitu ya. Ada Nasdaq, ada Dow Jones, S&P 500, lalu di indeks saham Asia kita punya ada indeks saham Hang Seng, ada indeks saham Nikkei juga gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas khususnya pada Nasdaq. Kenapa Nasdaq? Ada beberapa poin menarik yang akan saya bahas ya, yang menurut saya ini penting banget dan menjadi dasar kita untuk bertransaksi di indeks saham Nasdaq. Oke, yang pertama harus tahu dulu ya, apa sih Nasdaq itu? Nasdaq Composite ya, itu merupakan indeks yang berfokus pada teknologi. Jadi indeks saham itu teman-teman mungkin buat yang terbiasa trading saham itu terbiasa milih saham satu persatu kan. Misalnya nih kita mau beli saham Apple atau Tesla, ya harganya berapa? $600 ya kita beli. Berapa banyak kita punya duit kita beli dan kita berharap harga Teslanya naik. Kalau bicara indeks saham, ini berbeda teman-teman. Indeks saham ini adalah indeks saham gabungan. Jadi di bursa Nasdaq itu saat ini ada 3.000 lebih perusahaan. 3.000 lebih perusahaan di sektor teknologi. Nah, Nasdaq yang ditransaksikan di Valburi itu namanya adalah Nasdaq 100 Futures. Nasdaq 100 Futures. Artinya di sini yang terpilih dari 100 saham pilihan saja. Tentunya untuk saham-saham pilihan di Nasdaq ini itu adalah saham-saham yang kapitalnya besar-besar ya. Untuk listnya itu bisa dilihat langsung di Google, tapi ini beberapa yang besar-besar nih ya, yang mungkin yang kita familiar, yang paling ini sekarang yang harganya juga lagi naik banyak itu Tesla. Lalu yang banyak digunakan ya ada Apple ya dengan produk unggulannya iPhone. Lalu Amazon juga ya punyanya orang terkaya di dunia Jeff Bezos. Lalu ada juga Adobe. Nah, ini di setiap komputer kita juga pasti ada. Nah, kalau kita bicara untung rugi dengan membeli saham individual, pastinya membeli indeks jauh lebih praktis. Karena apa? Dengan membeli Nasdaq 100 Futures, itu berarti teman-teman otomatis juga sudah membeli langsung semua saham-saham, 100 saham yang ada di dalam indeks Nasdaq tersebut. Baik, sederhana sebetulnya. Oke, nah harganya berapa Pak sekarang? Nah ini mungkin juga banyak yang belum tahu. Kalau harga saat ini saya lihat ya, untuk pagi hari ini indeks Nasdaq itu harganya sekarang di 14.200 ya. 14.200 harganya, dilihat. Oke, nah ada beberapa rekor-rekor harga yang tercipta dalam 5 tahun terakhir. Ya, seperti diketahui bersama, kita memang sedang ada di era yang era digitalisasi, ya, di mana teknologi itu berkembang sangat pesat dan pastinya ini memicu juga harga-harga saham-saham di dalam Nasdaq 100 tadi. Oke, ada beberapa rekor harga yang dipecahkan. Kalau teman-teman lihat di sini. Harga 6.000 itu waktu itu rekor harga tertinggi baru tercipta di tanggal 13 September 2017. Lalu harga 7.000 itu terjadi di tahun 2018, break high lagi waktu itu ya. 2019
harganya naik lagi, lebih tinggi 1000 dolar lagi, harganya naik ke 8.000 ya. Lalu di tahun 2020 harganya naik lagi ke 10.000. Ini loncatannya luar biasa di masa pandemi. Dan yang tidak diduga adalah pada tahun 2021 kemarin harganya naik luar biasa 60% dari harga tertinggi di tahun 2020, yaitu level rekor tertinggi 16.000. Sekarang harganya sedang berada di level 14.000. Tapi teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ada satu tren di sini ya, yaitu tren bullish yang cukup jelas. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, ini harga sahamnya hampir selalu memecahkan level rekor tertinggi sepanjang tahunnya ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini ada beberapa fakta-fakta menarik mengenai indeks saham ya, terutama khususnya Nasdaq. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, era digitalisasi saat ini itu membuat saham teknologi naik pesat setiap tahun. Siapa sih yang nggak pernah pakai Zoom? Ya misalnya, ya semua orang nih lagi banyak-banyaknya pakai Zoom. Siapa misalnya juga orang yang nggak tahu Apple, ya iPhone. Siapa yang nggak pernah misalnya juga menggunakan Adobe atau Intel di komputernya. Nah, saham-saham teknologi ini dari tahun ke tahun, ya karena memang eranya era digital, ini tentunya perusahaan tersebut berkembang terus, ya mendapatkan keuntungan terus, dan akhirnya ujung-ujungnya juga harga saham-sahamnya mengalami kenaikan. Otomatis kalau saham-sahamnya naik, indeksnya juga ikut naik. Hal itu yang membuat indeks saham Nasdaq itu sangat menarik saat ini. Dan bisa saya sampaikan, produk Nasdaq ini saat ini lagi banyak diburu juga oleh para nasabah di Valburi. Yang kedua, lebih sederhana daripada membeli single stocks. Ya, teman-teman mungkin tahu kalau kita transaksi di saham, kalau harus beli saham single atau saham satuan, kita kadang-kadang kan harus menganalisa nih. Wah, mending beli Tesla, atau beli Apple, atau beli Nintendo, atau beli apa nih? Ya, ada banyak pilihan. Ya, daripada ribet memilih satu di antara 100 atau belinya dipecah-pecah, kenapa nggak langsung beli indeksnya aja? Dengan Anda membeli 100 sahamnya secara sekaligus di harga 14.000 misalnya, otomatis ya. Kadang-kadang kita kalau memilih satu saham, bisa jadi saham yang kita pilih itu turun. Misalnya contohnya beli Tesla, ternyata Teslanya ada koreksi, kita nggak jadi untung. Padahal secara indeks harganya belum tentu turun. Kenapa? Ya, Teslanya turun, tetapi Apple-nya naik, Amazon naik, ya, dan saham-saham lainnya juga naik. Itu otomatis akan berkolaborasi harganya kan, dan dia yang membantu indeks sahamnya tetap berada di level yang tinggi. Jadi daripada ribet, daripada pusing, ya teman-teman harus pilih 1-2 saham, langsung aja kita beli sekalian indeks sahamnya. Oke, yang ketiga, ini juga perbedaan yang cukup menarik dibandingkan dengan indeks saham, dengan saham transaksi single stock. Kalau di saham single, kita cuma bisa beli doang, berharap harganya naik, nggak bisa jual duluan. Nah, di indeks saham, ini sama seperti di forex dan emas, bisa transaksi dua arah. Ya, sebentar lagi kita akan lihat grafiknya, mungkin nanti dari Pak Nanang juga akan memberikan indikasi kira-kira harga ini masih potensi naik apa turun, ya. Tetapi pada kondisi tertentu, misalkan ada krisis, misalkan ada varian COVID lagi naik, teman-teman juga bisa melakukan posisi sell terlebih dahulu. Ya, jadi ketika harganya mengalami penurunan, masih tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan short selling terlebih dahulu. Ya, yang keempat, apa nih lagi fakta menarik dari Nasdaq? Itu tidak ada biaya menginap, teman-teman. Jadi buat teman-teman Valburi yang transaksi di forex sama di emas, pasti paham ya kalau kita beli posisi tidak bisa keluar posisinya, itu akan dikenakan biaya menginap. Nah, di Nasdaq tidak ada, teman-teman. Jadi mau ditahan, mau di-keep pun nggak ada masalah karena tidak ada biaya menginap sama sekali, ya. Yang kelima, pergerakan harian yang sangat aktif. Nah, Nasdaq ini salah satunya juga yang lebih menguntungkan daripada single stock adalah kalau di single stock, teman-teman, kita transaksinya tuh malam sampai subuh. Ya, jam 9:30 dia buka pasarnya sampai tutupnya jam 3 jam 4. Bayangin, nggak mungkin dong kita begadang nungguin market. Nah, kalau di Nasdaq dia pergerakannya 24 jam, hampir 24 jam ya. Ada jam istirahat 2 jam 3 jam, tetapi itu ketika market Amerika sudah tutup. Namun setiap hari pergerakan dia itu bisa berkisar 100 sampai 200 poin. Ya, yang mana pergerakan 100-200 poin itu sebetulnya juga cukup besar. Jadi bisa saya sampaikan Nasdaq ini aktif hampir 24 jam, pagi, siang, ya. Kalau kita lihat sebentar di grafik, hari ini saja range-nya juga sudah lumayan, ya.
ini ada kenaikan sudah hampir 150 poin hari ini. Jadi 150 poin cukup besar ya. Kalau kita compare sama pergerakan mata uang atau emas, belum ada kenaikan segitu banyak. Jadi indeks saham juga merupakan salah satu pasar dunia. Siapa yang tidak kenal indeks Nasdaq? Hampir semua orang kenal. Kalau kita bicara Wall Street di Amerika, ya memang itu kiblat untuk negara investasi. Tentunya Nasdaq ini merupakan salah satu produk unggulan. Baik, nah di sini kita lihat pergerakannya. Ini juga salah satu faktor kenapa kita bikin seminar pada hari ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini pergerakan dari 2006, harga waktu itu masih di 1000, harganya masih di 1000 indeks poin ya, 1000 dolar. Ini mengalami kenaikan terus. Kelihatan nggak ada satu tren yang cukup menarik ya. Nah ini adalah fakta bahwa kecuali krisis, kecuali ada hal-hal yang luar biasa seperti perang, seperti konflik antar negara yang besar, kalau cuma krisis-krisis ringan itu nggak masalah. Harganya hampir all the time naik terus. Nah ini luar biasa teman-teman. Bisa dilihat ya grafiknya satu arah naik terus. Dan menurut saya kita masih akan tetap mengalami kenaikan. Ya kenapa? Karena seperti diketahui ini sekarang apalagi dengan adanya Omicron ini kembali ya. Bahkan walau tanpa ada virus pun yang namanya manusia ketergantungan dengan teknologi akan semakin besar ke depannya. Tentunya kita akan tambah canggih ya. Ya seperti bisa dilihat sekarang ini inovasi yang paling ngetren apa? Mobil listrik. Ya, mungkin ke depannya bakalan ada apa nih? Pesawat space ya. Pesawat luar angkasa bisa juga. Itu lagi dikembangkan sama Elon Musk. Nah, banyak inovasi teknologi yang selalu muncul setiap tahunnya dan itu akan mendukung kenaikan yang lebih banyak di indeks saham Nasdaq. Oleh karena itu ini ada satu tips dari saya. Kalau kita melihat dari pergerakan 20 tahun ya ke belakang, itu strategi yang efektif untuk indeks Nasdaq adalah buy on dip atau buy saat terjadi koreksi. Nah, jadi buat teman-teman para trader di sini pasti tahu setiap hari itu ada naik turun, betul. Nah, kita tinggal menunggu level support. Ya, level support ketika ada koreksi, misalnya ada penurunan dari dia naik udah capek harganya turun sedikit, kita bisa pasang buy di level support ya. Tentu harus dilengkapi juga dengan stop loss buat yang transaksi ya, atau kalau mau di hold harus dipertimbangkan money manajemennya. Namun kalau kita lihat dari trennya, indeks Nasdaq masih dalam tren yang sangat bullish dan dengan perkembangan teknologi masih berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi di masa depan ya. Strategi untuk saat ini buy on dip atau buy saat terjadi koreksi. Bisa dilihat ini harga saat ini 14.240, 16.000 di tahun kemarin. Tahun ini kalau seperti 5 tahun yang terakhir akan break high lagi, bisa nggak ke 20.000? Nah itu yang akan menjadi target selanjutnya. Oke, sekarang cara tradingnya gimana Pak? Gitu ya. Sebelum nanti kita masuk ke market outlook sama Pak Nanang, ini ada beberapa penjelasan ya cara hitung-hitungan untung ruginya. Karena bagaimanapun ini masih belum banyak yang kenal nih ya tentang indeks saham Nasdaq. Walaupun akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang nanya. Ya, di Valburi pun kita banyak request dari nasabah. Pak, saya pengen trading Nasdaq, ajarin dong caranya seperti apa. Nah, kita bahas bersama nih teman-teman. Yang pertama, nilai kontrak ya. Jadi nilai kontraknya sederhana banget. Satu indeks poin, pergerakan 1 pips naik turun. Memang kalau teman-teman lihat di MetaTrader nanti ada di belakang koma ya, nggak usah terlalu diperhatikan yang di belakang koma. Cukup misalnya 14.000 ke 14.001 itu berarti naik 1 poin. Ya, satu indeks poin itu senilai dengan 20 dolar per satu lotnya. Satu indeks poin sama dengan 20 US dollar per satu lotnya. Ya. Lalu dibutuhkan margin atau jaminan modal untuk bertransaksi. Satu lot sama dengan 1.500. Nah, ini agak beda dengan forex dan emas. Ya, kalau forex itu pengaliannya satu poinnya let's say kurang lebih sama dengan emas 10 dolar. Ini 2 kalinya nih. Jadi naiknya 10 sama-sama 100 poin, kalau di forex sama emas baru untung 1.000, di kita di Nasdaq udah untung 2.000 teman-teman. 2 kali lipat. Marginnya memang sedikit lebih besar. Kalau di forex dan emas itu marginnya hanya 1.000, kalau di indeks Nasdaq ini 1.500. Ya. Buat teman-teman yang juga sudah paham pernah transaksi di indeks saham pasti tahu, Pak, ada overnight margin nggak? Kalau menginap overnight marginnya lebih besar? Enggak. Kalau di indeks Nasdaq tidak ada, sama 1.500 flat, tetap sama. Ya.
Jam transaksi bagaimana? Nah, ini tadi saya sampaikan hampir 24 jam ya. Kalau winter, sekarang kita masih di musim winter, musim dingin, itu mulai buka jam 6 pagi sampai jam 4.15 subuh keesokan harinya ya. Jadi ada istirahat 1 jam 45 menit ya. Lalu kalau musim panas atau summer, nanti mulai bulan Maret April biasanya kita masuk ke summer, itu dari jam 5 pagi sampai jam 3.15 pagi ya. Jadi sama, kurang lebih hampir 24 jam. Dan memang saya sampaikan di sini ada batasan gap. Apa yang terjadi Pak kalau misalnya di waktu istirahat 1 jam lebih itu ada gap 75 poin. Nah, itu jangan khawatir akan dibatasi kerugiannya di 75 poin. Akan dibatasi juga keuntungannya 75 poin biar fair. Tapi bisa saya sampaikan sangat jarang terjadi ya. Biasanya jam 4, jam 3 sampai ke dia open lagi itu marketnya sangat-sangat pelan menurut saya ya. Jadi itu sudah segmen market yang sudah closing semua ya. Di Amerika sudah tutup, nunggu buka di benua Australia juga belum buka. Nah itu harusnya tidak banyak pergerakan. Oke, satu lagi yang membedakan memang adanya expiry atau habis kontrak per kuartal. Jadi untuk indeks Nasdaq ini tidak bisa di hold posisinya secara jangka waktu sampai tahun-tahunan ya. Jadi dia per 3 bulan sekali. Kapan mereka expiry untuk yang Nasdaq dan indeks saham Amerika pada umumnya itu adalah di bulan Maret, Juni, September, Desember per 3 bulan sekali. Ini fix ya. Jadi pertengahan Maret, pertengahan Juni, pertengahan September, pertengahan Desember kontraknya akan expired. Dan kalau expiry bagaimana? Ya bisa lanjut lagi trading tetapi di kontrak yang baru. Ya, kalau yang kayak sekarang misalnya kita transaksi di kontrak yang bulan Januari sampai Maret. Nanti kita harus transaksinya di bulan yang April sampai Juni seperti itu. Ya, again kalau menurut saya sih 3 bulan itu kelamaan karena memang sistem untuk transaksi di indeks Nasdaq ini juga tidak kita hold terlalu lama seperti itu ya. Tapi sifatnya lebih memanfaatkan tradingannya. Kalaupun ada nasabah yang misalnya pengen hold posisi lama, ya bisa saja. Misal ada posisi beli di kontrak bulan Januari, sudah Maret, expiry, diambil untung dulu, nggak apa-apa. Nanti masuk lagi aja, ya, masuk baru lagi aja. Misal dijual 1 lot, ya ambil beli 1 lot di harga yang baru, itu otomatis kan harganya akan berlanjut naik lagi, ya. Dilanjutkan lagi transaksinya. Baik, ini kalau ada yang mau bertanya teman-teman silahkan ya, bisa langsung di kolom chat. Nanti akan saya jawab setelah acara. Oke, sekarang kita masuk ke trading simulasi sedikit. Ini contoh hitung-hitungan untuk di Nasdaq ya. Jadi misalnya rumusnya sederhananya adalah harga jual dikurangi harga beli dikali $20 dikali lot transaksi. Jadi contohnya misalnya kita beli di harga 14.100 lalu ditutup di 14.200, berarti keuntungannya 14.200 dikurang 14.100 itu sama dengan 100 poin ya. 100 poin dikalikan 20. Selalu harus pengalian 20 ya teman-teman. Karena kontraknya memang 1 poinnya 20. Dikalikan lotnya kita. Kalau cuma 1 ya dikali 1. Jadi total cukup bergerak 100 poin saja. Itu keuntungannya sudah sama dengan $2.000. Jadi hari ini teman-teman. Tadi pagi aja itu sudah geraknya udah $2.000. Ya, dia turun habis itu dia naik lagi. Itu udah $2.000. Nah ini kenapa Nasdaq juga merupakan salah satu produk yang banyak dicari akhir-akhir ini. Karena volatilitasnya tinggi dan sebetulnya secara tren cukup gampang. Kalau kita kembali ke grafik tadi teman-teman bisa dilihat memang trennya naik terus ya. Jadi setiap ada turunan deh kita siap-siap beli, itu tinggal dilihat ada berita negatif atau enggak. Kalau beritanya cukup negatif ya ditahan dulu belinya, tunggu mulai ada rebound baru dikejar. Satu tip lagi dari saya, pada saat kita melakukan posisi beli itu tidak selalu harus beli pada saat koreksi. Di indeks saham ada juga kita bisa follow trend ya, jadi membeli saat harganya naik. Misal harga tertinggi saat ini di 14.200 ya. Kalau nanti malam harganya tembus 14.200 itu justru kita malah kejar. Justru kita malah kejar ya. Ini karakter saham itu kan cenderung naik. Seperti saya bilang tadi, kalau nggak ada krisis besar, kalau nggak ada perang yang terlalu besar, ya rumor-rumor biasanya dia hanya turun-turun sebentar, habis itu harganya naik lagi teman-teman. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan momentum atau sinyal pada saat harga break high itu memberikan kita confident untuk enter di pasar ya, melakukan posisi beli lagi. Baik, ini tadi trading
simulasinya. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, baik. Kalau dari saya sih mungkin basic seperti itu saja, ya singkat. Nanti mungkin kita akan masuk ke sesi kedua dengan Pak Nanang untuk memberikan market outlook, ya, buat teman-teman yang memerlukan slide untuk trading rule dan penjelasan mengenai Nasdaq, bisa minta di konsultan yang mengundang atau kepala cabang masing-masing, ya. Saya rasa itu. Silakan saya kembalikan ke Bu Ika. Terima kasih atas waktunya. Bisa tanya jawab dulu kalau ada yang mau bertanya mengenai penjelasan saya. Thank you. Baik, makasih Pak Nino. Oke, mungkin Pak Nanang bisa menjelaskan untuk teknikalnya seperti apa, Pak Nanang? Baik, baik Mbak Bu Ika dan Pak Dino, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih dan selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita ya dengan pertemuan di pekan kedua, pertemuan mingguan di hari Jumat. Yang pekan lalu kita bicara mengenai potensi harga minyak seperti apa, dan ternyata sudah terlihat pergerakan harga minyak yang sempat kita lihat di hari Jumat kemarin ada potensi untuk kembali melemah, dan sudah terjadi pelemahan hingga area 90 dari level puncaknya 95. Dan sekarang bagaimana potensi yang terjadi dengan apa yang menjadi sebuah hal cukup menarik. Kita lihat beberapa indeks di Amerika itu ada 3 indeks, yaitu indeks Dow Jones, Nasdaq, dan S&P. Di Asia itu ada top big-nya yaitu Nikkei, Hang Seng, Kospi. Dan sekarang kalau kita lihat potensi yang sedang kita lagi rame ini dan pergerakannya cukup volatile. Kalau kita bisa melihat di 3 tahun sebelumnya, pergerakan dari Nasdaq itu adalah pergerakan yang turnover-nya relatif terbatas jika dibandingkan dengan S&P dan juga dengan Dow Jones. Tapi ketika bencana pandemi ini kembali mulai mencuat di akhir 2019 di China dan pada akhirnya secara global di tahun 2020, itu volatilitas dan pergerakannya cukup menarik. Kita lihat transaksinya dalam range hariannya dan juga pergerakannya itu sangat sensitif terhadap sebuah, baik itu dari sisi fundamental ataupun rumor dan juga kebijakan-kebijakan yang ada di belahan dunia, khususnya dari Amerika itu sendiri. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nino bahwa pergerakan harga Nasdaq sendiri secara tahun ke tahun dalam jeda 3-4 tahun selalu menembus level high-nya. Yang kalau kita lihat secara ini, saya tampilkan ada chart weekly-nya. Ya, ketika dia menembus sebuah area level puncaknya, itu terjadi pada area bisa dikatakan di cukup tinggi. Ini hal yang bisa dikatakan hal yang perlu kita perhatikan. Ya, kenaikan yang terjadi di level 16.600-an ini adalah hal yang cukup menarik. Ketika apa? Ketika sebuah pasar melihat potensi kenaikan yang terjadi diimbangi dengan keyakinan investor ataupun pasar di Amerika ketika pemulihan ekonomi pasca pandemi, ya barulah itu peningkatan terhadap volatilitas pertumbuhan ekonomi mulai menggeliat. Namun pada akhirnya di November kemarin ketika sebuah pandemi muncul di Afrika Selatan dengan Omikronnya, membuat investor ditambah lagi proyeksi yang terjadi terhadap The Fed mengenai apa yang terjadi di tahun 2022 tentang pengetatan moneter yang akan dilakukan oleh The Fed yang cukup agresif menyikapi kondisi lonjakan inflasi yang sebagaimana kita tahu di pekan kemarin mengalami kenaikan hingga 7,5%. Jadi pasar itu di akhir tahun kemarin dengan proyeksi kenaikan suku bunga membuat, dan Omikron itu membuat harga Nasdaq sendiri di awal tahun 2022 sudah mulai terkoreksi, ya. Sudah mulai terkoreksi ketika terjadi di awal 2002 ketika window dressing ataupun Januari effect sudah mulai terlihat. Karena apa? Mereka sudah melihat ketika muncul inflasi di angka 7%. Di bulan Januari ketika data rilis di bulan Desember dari 6,4 ternyata melesat hingga angka 7%. Hal yang tidak begitu bagus, hal yang tidak begitu baik buat kalangan pasar, bahwa ketika sebuah inflasi ini cukup tinggi, maka perlu adanya suatu upaya untuk meredam laju inflasi tersebut. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi kondisi global saat ini, ketika lonjakan inflasi diimbangi dengan projection terhadap kenaikan suku bunga The Fed yang cukup agresif di tahun ini, ditambah lagi kondisi geopolitik dunia, khususnya di Eropa Timur yang kembali meningkat.
Kembali meningkat dalam artian apa? Kita lihat cikal bakal munculnya kondisi di Eropa Timur. Ketika Ukraina mengingin bergabung dengan NATO, sedangkan Ukraina sendiri adalah pecahan dari Uni Soviet, yang pada akhirnya Rusia sendiri tidak menginginkan mengganggu sebuah pecahannya untuk bergabung dengan NATO, karena perbatasan Ukraina itu dekat dengan perbatasan dengan Rusia, sehingga bila terjadi sebuah polemik politik yang meningkat di salah satu anggota NATO ini, kemungkinan besar ini menjadi sebuah benteng terdepan oleh NATO di kawasan Rusia, sehingga itu yang dikhawatirkan oleh Rusia, jangan sampai Ukraina bergabung dengan NATO. Nah, sehingga muncullah sebuah upaya untuk menahan agresi yang dilakukan oleh sekutu Amerika dengan NATO-nya ini, sehingga mengirimlah pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina. Ukraina sendiri sudah, kondisi yang ada saat ini cukup pelik, dalam artian apa? Sedang adu argumen, tapi juga kejahatan tembak-menembak sudah mulai terjadi dengan milisi, dalam artian dengan pemerintah Rusia yang bukan dari pemerintah resmi, sehingga ini menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan cukup menjadi sebuah perhatian terhadap pergerakan pasar, yang kalau kita ngelihat mungkin lebih sensitif adalah pergerakan dari harga komoditas, khususnya dari harga emas dan minyak. Tapi kita lihat pergerakan harga saham ketika sebuah muncul inflasi agresif, kenaikan suku bunga yang kemungkinan besar akan terjadi di Amerika cukup cepat di bulan Maret nanti, yaitu sebesar 50 basis poin, dan ini pun membuat pergerakan harga saham 1 bulan sebelum Fed Rate mengumumkan kenaikan suku bunga ini sudah terjadi sebuah antisipasi. Kita lihat pergerakan yang terjadi selama hampir dalam 1,5 bulan ini terjadi sebuah penurunan yang cukup agresif. Dan ini adalah level-level yang kemungkinan besar rekan-rekan bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, ada level yang di 13.900 ini sedang ditahan oleh market. Dan kemungkinan besar ini akan ditembus hingga ada potensi untuk relate bergerak turun hingga di bulan Maret nanti. Kenapa di bulan Maret market saham bisa turun? Karena adalah Fed Rate akan terjadi, Inggris juga menaikkan suku bunga, ditambah lagi memasuki tahun fiskal. Antara bulan Maret dan April itu merupakan tahun fiskal yang kemungkinan besar di bulan April nanti terjadi sebuah adjustment posisi yang dilakukan oleh investor untuk bergerak naik kembali. Jadi ini sebuah langkah bisa dikatakan sebuah profit taking ataupun aksi ambil untung yang terjadi karena ada beberapa bumbu yang membuat menjadi alasan kenapa penurunan Nasdaq ini bisa kemungkinan besar akan terus berlanjut hingga di bulan Maret. Faktor pertama adalah inflasi dan kenaikan suku bunga. Ditambah lagi investor juga melakukan sebuah melepas aset-aset mereka di pasar saham. Khususnya apa? Karena kita lihat polemik yang terjadi di Rusia itu menjadi sebuah hal cikal bakal yang kabarnya itu akan terjadi perang dunia ketiga. Tapi tanda kutip tidak mungkin itu, menurut pandangan saya tidak cukup berat ketika terjadi sebuah polemik hal yang sampai dengan perang dunia ketiga, karena beberapa faktor yang mungkin harus dipikirkan oleh belahan dunia kondisi bila ini terjadi. Dan kalau kita lihat secara teknikal, ini sedang diuji area 13.900-nya. Ya, 13.900-nya penutupan minggu ini ya terjadi breakout ataupun di bulan ini terjadi penutupan di bawah 13.900, maka potensi pelemahan kemungkinan besar akan terjadi hingga menuju 12.000-nya. Hati-hati. Jadi di sini yang perlu diperhatikan karena kita lihat beberapa support sudah ditembus. Support pertama di 15.496, kita bulatkan di 15.500, lalu selanjutnya sekarang ada di 13.900. Jadi masih ada 300 poin lagi bila mana terjadi penurunan, kemungkinan besar ini bila mana memang makin memuncaknya, makin memanasnya kondisi di Rusia, kemungkinan besar akan membawa pergerakan Nasdaq akan kembali terkoreksi, ya, akan kembali melemah, dan pada akhirnya dia coba untuk berkonsolidasi pada zona yang bisa dikatakan zona belinya kita ketika nanti bulan Maret ini terjadi sebuah kenaikan suku bunga yang dikabarkan sebesar 50 basis poin. Harapan pasar adalah 50 basis poin. Tapi ketika Fed minute kemarin, market cenderung terlihat ada sikap ambigu yang dilakukan oleh The Fed yang menginginkan sebuah ketegasan dari Jerome Powell
ya kan? Ditambah lagi James Bullard itu mengatakan bahwa harus menaikkan suku bunga 50 basis poin dan pertemuan bulan Juli nanti itu suku bunga harus di atas 1%. Nah, paling tidak kan kalau kita melihat secara logika, ini ada sebuah agresivitas kenaikan suku bunga yang harus segera dilakukan secepat mungkin. Karena apa? Lonjakan laju inflasi itu akan terjadi kembali ketika sebuah peperangan meningkat. Terjadi sebuah agresi dan kemungkinan besar ini akan menjadi sebuah kondisi yang terjadi sehingga inflasi itu akan meningkat sehingga perlu adanya sebuah penyesuaian atau meredam laju inflasi tersebut. Dengan tidak adanya kejelasan ataupun ketegasan dari The Fed dengan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin kemarin, itu harapan pasar adalah ketegasan. Lalu jumlah berapa persentase kenaikan yang harus dilakukan oleh The Fed? Nah, ini tidak disampaikan ketika FOMC minute kemarin. Bila mana disampaikan, market pun akan terlihat jelas. Sedang memperkirakan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tapi kondisi yang ada saat ini adalah market tengah menantikan sebuah kejelasan dari The Fed dan di bulan Maret ini adalah hal yang dinantikan. Kejelasan berapa? Market kemungkinan besar ketika kenaikan hanya sebesar 25 basis poin, reaksinya akan negatif. Tapi ketika menaikkan sebesar 50 basis poin, ini akan bereaksi positif. Terhadap apa? Terhadap pergerakan dolarnya. Imbasnya apa? Saham-saham ini akan bergerak melemah. Karena apa? Saham teknologi ini menjadi sebuah hal yang tidak ketika sangat sensitif dengan volatilitas terhadap kenaikan suku bunga. Yield obligasi akan diburu. Surat utang negara akan diburu khususnya di Amerika. Ditambah lagi apa? Sektor perbankan dari komponen dari saham unggulan baik itu di Dow Jones maupun di Nasdaq ataupun di S&P ini akan bergerak naik. Dan sehingga mungkin kalau kita lihat emiten yang muncul di Nasdaq 100 ini adalah dari saham teknologi sebagian besar, ini pun juga akan bergerak terkoreksi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara saham, saham itu adalah hal yang cukup menarik. Karena apa? Karena dia memiliki reliable yang terus bergerak naik. Bergerak naik karena faktor apa? Permintaan, perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ketika pasca pandemi 2020, 2021, sekarang progres untuk pertumbuhan ekonomi dari pasca pandemi ini akan meningkat. Investor pun kita lihat 2023 memasuki 2024 ketika nanti pemilu di Amerika pun akan menjadi hal yang cukup menarik. Dan kalau kita ngelihat pertumbuhan ekonomi dan juga teknologi pun mungkin meningkat. Nasdaq kalau kita lihat bicara mengenai tren harian dia, ini adalah tren yang bisa dikatakan sangat menarik. Range hariannya cukup lebar. Range hariannya cukup besar. Sehingga apa? Potensi yang ada saat ini adalah kenapa Nasdaq bisa dikatakan hal yang cukup menarik. Seperti yang Pak Nino sampaikan bahwa range harian itu cukup besar. Ketika lihat kita momentum yang terjadi ketika kondisi ekonomi, ketika berita sedikit stabil, itu saham akan bergerak menguat. Itu sensitivitas terhadap pergerakan saham adalah seperti itu. Ketika pergerakan saham dipengaruhi, rasa cemas muncul dari sektor belahan dunia, baik itu dari segi geopolitik maupun sektor keuangan global, ini pun akan merasa investor coba untuk melakukan outflow terhadap investasinya dia di pasar saham untuk bergerak dan pada akhirnya pergerakan saham pun akan bergerak melemah. Dan kalau kita melihat secara teknikal, posisi yang ada saat ini secara daily ya, range trading masih tertahan pada kisaran 15.496 sampai dengan 13.996. Artinya apa? Ada 1.000 range point yang terbentuk di sini. Dalam 1 bulan terakhir, ya, dalam 1 bulan terakhir pergerakan dari Nasdaq ini cukup menarik. Dan di sini dia sedang bermain konsolidasi. Ketika nanti Bapak Ibu melakukan entry ke market dengan melakukan buy di kisaran 13.900 atau juga kita ngelihat di 14.000 di kisaran 13.900 di area 14.000 itu menjadi zona yang bisa dikatakan zona aksi belinya untuk Nasdaq. Kita lihat Bollinger Band yang ada di sini sudah, dan ini ada level high yang terjadi.
Ya, ini level high yang terjadi sudah menjadi support, resisten menjadi support, dan ini tertahan, dan di sini bisa dilakukan zona beli. Ketika nanti ada zona 14.000 di bawah 200, 100 ataupun 13.900, silakan melakukan aksi beli dengan targetnya dia adalah untuk bergerak. Kita pergerakan yang terjadi adalah range tradingnya dia cukup tinggi. Kisaran diambil sampai dengan 100 poin satu hari. Pagi ini juga cukup besar range tradingnya. Kita lihat tren sampai dengan berita yang muncul ataupun kondisi yang ada saat ini sebenarnya masih negatif terhadap saham. Tapi kalau kita melihat pola yang ada, maksimal 4 kali candlestick, ya 4 kali terjadi sebuah penurunan atau kenaikan, itu akan terjadi sebuah pembalikan harga. Berbicara berbanding terbalik ketika terjadi sebuah penurunan yang terjadi di sini. Ya, level penurunan ketika penembusan 15.900 ini menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan tidak baik. Jadi intinya gini, ya, Bapak Ibu, ketika nanti dia ada penembusan 13.900 dan closing di bawah 13.900, maka akan terbentuk zona bawah baru yang pada akhirnya dia akan membawa harga untuk Nasdaq ini bergerak pada zona barunya dia 12.200 sampai dengan 13.900. Jadi ini sebagai alert bagi kita. Pertama, momentum untuk buy, ya, buy dalam artian sembari melihat perkembangan ataupun apakah dia gagal tembus dengan melihat penutupan di bawah area tersebut, atau ini sebuah menjadi momentum dia untuk melakukan masih bergerak dalam area zona netralnya dia, konsolidasinya dia sebelum terjadinya Fed meeting di bulan Maret nanti. Ya, kalau saya melihat ini sudah memasuki zona zona konsolidasinya dia, karena tinggal menunggu 3 pekan ke depan. Kita akan melihat bagaimana perkembangan minggu depan, situasi politik di Eropa Timur seperti apa. Minggu depannya lagi kita akan terfokus terhadap yang namanya data tenaga kerja Amerika di bulan Maret. Di minggu keduanya kita akan terfokus pada data inflasi. Di minggu ketiganya baru kita akan tertuju pada sebuah rapat kebijakan The Fed. Nah, jadi di sini market sedang bermain pada zona konsolidasi ataupun zona netral yang kita lihat Bollingernya ini sudah mulai menyempit. Ya, sudah mulai menyempit, dan ini adalah momentum kita untuk ketika dia menyentuh area lower band-nya, silakan dilakukan, tadi saya sampaikan, beli. Ya, 13.900 di 14.100, kisaran area tersebut silakan dibeli. Ya, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ketika dia berada di bawah 13.900 atau di bawah penutupan area yang di lower band dan di garis yang saya pasangkan ini di trendline-nya. Dan bila mana terjadi penutupan di bawah 13.900, maka zona yang bisa dikatakan zona yang penurunan akan terjadi. Dan saya melihat ini cukup menarik. Ini halnya sama seperti halnya Nikkei maupun Hang Seng yang terlihat jelas pergerakannya. Artinya dia dalam 2 pekan terakhir, kalau kita melihat pergerakan instrumen investasi yang lain, baik Nikkei maupun Hang Seng, dia itu bermain di zona 25.000, 23.600, ya kan. Walaupun sempat di awal tahun itu ada di 22.300, tapi kembali konsolidasi di kisaran 24.000, ya kan, 24.000 sampai dengan area 25.000. Begitu pun juga Nikkei berada di 26.000 sampai dengan 28.000. Jadi zona-zona konsolidasinya itu kita manfaatkan potensinya. Jadi kita sudah mengetahui batas atas di berapa, batas bawahnya di berapa. Nah, kalau untuk Nasdaq ini bisa dikatakan sudah memasuki zona netral dalam artian di tengah-tengah antara medium band dan lower bandnya, sehingga di sini bisa dikatakan ada potensi dia untuk kembali mengejar area 14.500-nya ya untuk hari ini, karena kita lihat pola candlestick-nya sendiri cukup deras penurunannya, tapi di satu sisi kita lihat minimnya data ekonomi yang akan tersaji di pekan ini akan menjadi sebuah faktor dari teknikal yang akan memiliki peranan penting. Kita lihat dari H4-nya. Ya, kalau kita mau main intraday, kita lihat di H4-nya, sedangkan kita lihat beberapa teknik secara lower, dia sudah mendekati zona lower-nya dia. Sehingga kalau kita lihat di H4, ini sudah menunjukkan zona beli.
Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian misalkan sudah memiliki transaksi di Nasdaq atau sudah melihat volatilitas atau pergerakan yang cukup menarik dari Nasdaq, ini bisa dilakukan sebuah hal yang cukup menarik. Artinya apa? Baik terhadap pergerakan dari Nasdaq itu sendiri. Ya, lalu apalagi kita lihat secara weekly. Secara weekly dia sudah memasuki ataupun mendekati di bawah lower 50% dan kita lihat pola dari stokastiknya dia bermain di kisaran 20% zona penurunannya dia dan itu sudah mulai balik arah. Nah, ini yang saya sampaikan. Secara weekly dia sedang tertahan di zona medium band-nya dia ya di 13.900 secara mingguan. Dia sedang konsolidasi di zona area tersebut sembari menantikan apa saja yang akan terjadi di beberapa pekan ke depan. Ya kan? Geopolitik apakah makin memanas? Kalau makin memanas, biasanya akan berdampak terhadap harga saham. Sangat berdampak. Ketika memanasnya makin memuncak, terjadi aksi peperangan muncul, ya kan? Ini pun akan membuat harga saham akan bergerak melemah. Hal ini sangat tidak menarik, ya, tidak menarik dalam artian apa? Untuk investor sehingga mereka akan melepas Nasdaq, akan melepas saham. Dan keuntungan kita adalah di saham adalah kita bisa melakukan posisi dua arah, buy dan sell. Ketika ada momentum untuk bergerak turun, kita bisa melakukan untuk jual. Dan ini kita bisa manfaatkan seperti di trading di pasar mata uang. Dan di komoditas kita bisa melihat potensi ketika dia pecah 13.900 itu bisa kita melakukan action jual dan sebaliknya kita bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mengambil sebuah keuntungan. Dan ini adalah chart secara monthly-nya. Cukup menarik kenaikan yang terjadi secara bulanan dan ini kita lihat cukup berhati-hati. Pasar melihat bahwa cukup krusial area 13.900 penentu ya arah selanjutnya, medium term-nya dia bahkan long term-nya dia, dan kemungkinan besar bila mana ini terjadi, makanya saya sampaikan mengingatkan kembali ke Bapak Ibu sekalian ketika mau bertransaksi Nasdaq ada zona yang perlu diperhatikan adalah zona level-level yang sangat krusial. Zona 13.900, 14.000, 14.100 adalah zona belinya dia. Saat ini ya, saya mengingatkan lagi saat ini adalah zona belinya dia dan ketika masuk ke zona belinya dia, silakan dimanfaatkan zona tersebut. Karena ketika dia berada di area bawah, closing di bawah 13.900, maka itu akan membalikan posisinya dia untuk bergerak turun. Ya, akan makin menekan harga Nasdaq sendiri untuk menekan hingga bergerak menuju area 12.000-nya. Dan ini yang terjadi. Ya, kita kembali lagi ke weekly dan weekly adalah zona bisa dikatakan cukup menarik, sudah memasuki zona belinya dia. Hal yang sama dengan D1 dengan intraday-nya di H4 ini sudah memasuki zona beli siarakan dengan target di 14.500, 14.400 menjadi targetnya dia untuk hari ini. Nah, jadi sebagai kesimpulan adalah bahwa memang Nasdaq sendiri adalah hal cukup menarik. Instrumen investasi dari saham yang saat ini memiliki nilai komponen dari Nasdaq-nya sendiri yang tadi disampaikan adalah saham teknologi. Saham teknologi di abad 21 di tahun ini makin meningkat. Permintaan teknologi-teknologi baik itu dari Tesla maupun dari Apple maupun dari Amazon maupun dari sektor teknologi yang cukup meningkat sehingga turnover dari Nasdaq sendiri cukup pesat transaksinya. Dan dari tahun ke tahun dan ke tahun ke depan, prospek dari teknologi itu akan meningkat sehingga potensi kita bertransaksi di Nasdaq itu cukup baik. Dan pergerakannya ini hal yang cukup menarik, kita bisa manfaatkan momentum tersebut dengan melihat sebuah pergerakan yang terjadi. Terjadi penurunan yang cukup deras kalau kita ambil ini sudah memasuki zona 50% secara Fibonacci, ya kan? Jadi sudah memasuki zona untuk rebound-nya dia. Tapi memang market ada yang ditunggu. Ada yang ditunggu adalah Fed meeting. Tahun fiskal di akhir Maret dan memasuki bulan April. Faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan saham? Yaitu kita lihat adalah earning season. Corporate, laporan keuangan yang kita lihat di kuartal keempat kemarin di tahun 2021 di bulan Januari kemarin cukup bagus. Ya, cukup bagus sehingga membuat pergerakan pun walaupun kita lihat ada cukup bagus pergerakannya,
report earning-nya cukup bagus, tapi karena faktor sentimen dari kenaikan suku bunga yang cukup menjadi beban tersendiri bagi pasar. Karena apa? Kenaikan suku bunga akan menaikkan imbal hasil obligasi Amerika. Sehingga investor berbondong-bondong menarik dananya dia untuk membeli yang memiliki nilai keuntungan yang lebih tinggi, yaitu yield obligasi. Sehingga yield obligasi bergerak naik. Dan itu ketika imbal hasil bergerak naik Amerika, baik itu yang tenor 2 tahun, 10 tahun, itu saham pun bisa untuk saat itu tidak menarik. Coba sesaat untuk bergerak. Tapi secara major, pergerakan saham itu dari tahun ke tahun itu akan terus bergerak naik. Karena memiliki nilai yang cukup menarik, karena mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, permintaan cukup meningkat, sehingga perdagangan saham pun terus akan bergerak naik. Nah, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Bu Ika dan Pak Nino. Bila dari rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Baik, mungkin saya bantu untuk pertanyaannya ya Pak Nanang. Ini ada yang bertanya, pada chart weekly terdapat beberapa gap. Apakah karena pergantian kontrak? Bisa dijelaskan lebih detail terhadap equity nasabah jika terjadi pergantian kontrak? Apakah prinsipnya mirip dengan pergantian kontrak pada commodity oil? Terima kasih. Oke, baik, bagaimana? Baik, saya jawab ya, Ya. Kak ya. Untuk pergantian kontrak itu kita tidak ada pergantian kontrak. Kalau berbeda dengan oil di minggu kemarin, kalau oil kan kontraknya bisa berganti secara otomatis. Kalau di indeks saham ini tidak ada pergantian kontrak, adanya expiry kontrak. Jadi begitu setelah 3 bulan ya sudah dia putus gitu, tidak bisa lanjut lagi. Jadi baik posisi nasabah lagi untung atau lagi rugi, tidak bisa nahan lebih dari masa kontrak tersebut. Oke, terus mengenai grafik, ya ini, oke itu dulu ya tadi ya. Apakah, ini ada pertanyaan untuk grafik ya tadi ya? Iya, Ika betul. ya? Iya Pak. Untuk grafik itu otomatis kalau sudah ganti kontrak dia harga barunya berbeda ya dengan harga yang sebelumnya. Jadi ada perubahan harga. Sehingga di grafik terlihat seolah-olah ada gap. Jadi kalau misalkan pergantian kontrak itu pasti otomatis beda dengan gap gitu ya Pak untuk chartnya. Ya, pada saat kontraknya berganti, nanti chartnya juga akan berganti ke chart yang baru. Jadi chart itu kenapa putus-putus seperti ini tidak nyambung? Itu karena seperti ini. Jadi kontrak yang misalnya kuartal kedua, ini sekarang kuartal pertama ya, Januari sampai Maret. Ini nyambungnya adalah ke grafik yang Januari sampai Maret tahun 2021 gitu dan 2020. Jadi dia grafiknya di dalam satu tahun dijadikan 4. Ada kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat. Oke. Ini ada pertanyaan tentang open account ya itu. Oke. Untuk sebentar ya. Kalau untuk indeks, apakah perlu open account lagi untuk trading di indeks? Ya, jawabannya untuk saat ini account forex commodity itu terpisah dengan account indeks. Jadi buat teman-teman yang ingin transaksi di indeks memang harus membuka satu account lagi khusus buat indeks saham. Untuk saat ini ya, walaupun kita sedang proses untuk membuat single account, jadi nanti ke depannya forex dan indeks akan menjadi satu. Tetapi saat ini masih menunggu persetujuan dari Bapepti. Baik, mungkin sudah cukup ya Pak ya untuk penjelasan Nasdaq hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Pembahasannya pasti berbeda. Apalagi yang perlu kita bahas. Tunggu aja minggu depan ya teman-teman. Oke, makasih untuk Pak Nino dan Pak Nanang penjelasannya hari ini. Makasih untuk para rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu mengikuti webinar hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nino, Bu Ika. Terima kasih, Kak.